Kalau satu hari nanti tanah di mana keluarga kau tinggal, keluarga kau hidup, nenek moyang kau pernah tinggal di tanah itu, dan tiba-tiba jentera besar datang merobohkan tempat tersebut dan mau tempat itu dikosongkan, apa kau akan buat? Inilah yang sedang mencetuskan kemarahan ramai orang di Matunggung Kudat. Bila penduduk mendakwa bahwa tanah adat mereka mau diambil, ramai yang ditahan pihak polis, termasuk mahasiswa. Banyak persoalan dalam isu ini, tapi persoalan paling besar, kenapa isu tanah adat ini selalu berulang? Cawan air mata tak jadi timbangan, kalau niat hanya jalan singkat. Apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pedoman. Hey ho, assalamualaikum. Saya BDT dari BDT Crew. Hari ini akan menemani kawan-kawan semua dalam episode hari ini, dan saya akan bahas isu tanah adat. Oke, hari ini kita akan secara ringkas mendalami satu kronologi tentang tanah adat di Matunggung Kudat. Menurut beberapa laporan media dan NGO, konflik ini terjadi di Kampung Asaon, Matunggung. Penduduk mendakwa bahwa kawasan yang mereka duduki ini adalah kawasan tanah adat atau NCR yang sudah diwarisi turun-temurun. Dalam masa yang sama, operasi pengosongan kawasan dilaporkan dijalankan bersama beberapa orang pegawai dan juga jentera-jentera berat. Beberapa aktivis dan juga mahasiswa datang turun padang, hadir menyatakan solidaritas mereka bersama penduduk-penduduk di Asaon, Matunggung. Keadaan menjadi tegang dan beberapa individu akhirnya ditahan pihak berkuasa ketika operasi berlangsung. Nah, selepas itu apa yang menarik lebih daripada 50 organisasi masyarakat sivil dan mahasiswa mendesak pembebasan mahasiswa dan beberapa individu yang ditahan di dalam operasi ini. Apapun guys, kita akan nonton video ini dulu dan kita akan sambung seterusnya apa pendapat saya tentang video ini. Apapun guys, tidakkah jadi satu tanda tanya besar di mana apabila ada warga ataupun ada rumah pendatang tanpa izin dibiarkan begitu, ada yang hancur malah dibikin baru. Tapi ini tanah adat NCR, tanah adat, tapi ketika berlaku hal-hal seperti ini seolah-olah banyak pihak yang menutup mata. Apa pendapat kalian? Apapun, kita nonton dulu video ini guys. 1, 2. Jangan kita mundur walau saya jipuk. Nah, bayangkan. Jangan malukan maruah kita sebagai bangsa rumus. Jangan malukan bangsa kita di persatuan dunia. Bayangkan bertahun-tahun tinggal di tanah ini guys. Kepada dunia, bangsa rumus juga memiliki maruah untuk berjuang mempertahankan maruah nenek moyang. Saya harap walau apapun yang terjadi pada hari ini, hidup dengan saya tidak akan mundur. Kalau kita mati sekalipun, kita mati karena berjuang, karena mempertahankan kita punya maruah nenek moyang. Saya pun kayak paham kenapa tanah adat ini boleh diambil guys. Mungkin ada penjelasan yang lebih arif ataupun yang lebih memahami. Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Sebab setahu saya ini NCR nih. Sebab juga kamu mempertahankan kami, bukan kamu menindas kami begini. Kami rakyat biasa. Waktu mengundi siapa punya tangan, siapa punya jari yang di... Tiadakah YB kah yang boleh datang untuk klarifikasi ini guys? Terutamanya YB yang di Kudat Matunggung, Asaon. Saya bagi tahu kamu, kecuali kalau bukan manusia, baru tiada dari kemanusiaan. Itu bukan manusia kalau hak asasi kemanusiaan, kuburan sekalipun disurung. Makanya tahu kamu. Jadi tolong tunggu dulu keputusan daripada Ketua Menteri. Ketua Menteri. Langsung tiada jawaban dari Ketua Menteri guys. Saya ingin bertanya kepada Tuhan dulu, apakah undang-undang kalau kuburan nenek moyang Ini kuburan nenek moyang dorang mana? Ini hari tidak, tapi akan datang memang akan disuruh. Sebab kenapa? Itu sudah termasuk tahu Tuhan. Dan tugas kami dalam membantah juga. Tugas kamu begitu, tapi kami punya tugas juga membantah. Kita sama-sama ada hak. Jadi siapa yang diamaran pertama? Ya saya tahu. Amaran pertama, amaran kepada kita. Sebab hak kami, undang-undang.
berkuburan kalau bisa ada undang-undang melanggar hak asasi manusia. Kami tidak amaran pertama. Jadi juga di mana amaran pertama? Di mana Bekeras juga nih pegawai. di mana kami amaran pertama? Di mana? 10 amaran pun kami tidak kisah. Kami bukan penjenayah Pak ini. Lamaran. Kami bukan penjenayah. Cari. Kenapa masuk? Waduh. Kalau saya penjenayah, buktikan. Saya tidak menyalahkan pihak berkuasa guys, mereka cuma menjalankan tugas. Cuma menurut pendapat saya ada pendekatan yang lebih bagus yang boleh diambil lah Pak, kan? Sepatutnya orang-orang menteri-menteri besar, YB di sinilah Pak tugas dorang datang memberi kepahaman kepada ini. Kamu mau tahu itu? Tidak mau waktu tersebut cuma harus Ini akan jadi sejarah atau nih akan jadi memori orang Sabah tentang pemecah tanah adat itu diambil guys. Kecil. Ini bukan lagi yang pertama nih kita dengar. Tapi kali ini nih beruntung ada dokumentasi, ada video. Sedih. Bayangkan lagu Sabah Tanah Airku. Sabah Tanah Airku guys. Dinyanyikan. Apalah arti sebuah lagu negeri kalau tanah adat pun diambil seperti ini guys. Tidak ada pendekatan secara halus dan bagus. Kronologi dia sepatutnya mungkin ada pendekatan yang lebih bagus yang boleh diambil kan? Apa pendapat kalian? Sedih. Bayangkan tanah tempat nenek moyang kamu, tanah adat diambil dan dihancurkan begitu saja. Di mana suara-suara yang lantang bersuara? Di mana pemimpin-pemimpin hebat? Di mana saat rakyat-rakyat seperti ini memerlukan mereka? Di mana guys? Kalau soal mahasiswa dan di video yang ditahan itu, oke guys, jadi demikian video yang baru kita menonton bersama guys. Jadi apa pendapat kalian dengan video yang baru kita menonton bersama? Penting untuk kita pahami guys, ini bukanlah semudah siapa yang baik, siapa yang jahat. Tidak, dalam banyak-banyak konflik tanah di Sabah, biasanya terjadi pertindihan antara tuntutan tanah adat masyarakat dan status pemilikan resmi dalam rekod tanah kerajaan. Ramai penduduk Sabah yang turun di tanah yang sudah turun-temurun, tetapi tidak semua individu yang mempunyai geran tanah yang lengkap. Sebab itu bila ada pembangunan atau ada tuntutan resmi lain, konflik mudah berlaku. Daripada sudut penduduk, itu adalah tanah warisan nenek moyang mereka. Dan dari sudut pentadbir pula, ataupun sudut pentadbiran lah, pihak kerajaan perlu melihat dokumen yang resmi, yang sah, serta status tanah resmi. Jadi guys, inilah konflik yang sering terjadi di Sabah. Kasihan, memang kasihan.
Tapi itu satu fakta yang kita sudah tidak boleh lari dari apa yang saya bilang tadi guys. Kadang-kadang pertindihan kepemilikan itu juga menimbulkan konflik yang besar. Apapun keputusan nanti, satu perkara yang sangat jelas, isu tanah adat di Sabah masih belum selesai. Dan selagi masih banyak status tanah rakyat yang masih kabur, yang belum jelas, konflik seperti ini, konflik seperti di Asahan Matunggong ini pasti akan berulang lagi. Karena bagi masyarakat asal Sabah, tanah bukan sekedar aset, tapi tanah adalah sejarah. Tanah ialah identiti dan tanah adalah marwah. Jadi guys, itu dulu daripada saya. Apa pendapat kawan-kawan semua dengan video yang baru kita menonton ini? Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan sedikit pengetahuan dan edukasi tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Sebab selalu video pendek-pendek kan. Jadi kalau kamu mau nonton video penuh, jangan lupa tonton sampai penuh di YouTube nanti. Nah, sampai di sini video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan suka dengan video yang saya bawakan ini. Ingat guys, jangan mudah percaya dan jadikanlah video ini sebagai edukasi dan entertainment dan menambah pengetahuan. Apapun, sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam Gokok guys.